Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ihsan Hasanuddin, ownernya Tani Makmur. Siang ini 1 September 2022 kita akan berbincang bersama rekan saya, Bro Ferry. Siap. Bro Ferry ini ceritanya beliau konsultan di beberapa farm yang paham betul mengenai dunia pestisida. Di samping kiri dan di belakang saya sudah banyak produk, karena memang kita ngobrolnya hari ini di kios semua berbahan kimia. Siang ini kita akan ngobrol apa itu bahan kimia, di produk itu ada bahan aktif apa aja, digunakan untuk apa aja, kapan penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, Bro Ferry ini udah lama di dunia pestisida yang mungkin pengalamannya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Bro, Ya, nih kalau cerita bahan kimia nih, jenisnya bahan kimia itu apa aja nih gitu. ya, terima kasih Bos Ihsan. Nah, ini salah satu owner dari Tani luar biasa ya. Sudah berkebun, juga ada distributor sekaligus sebagai penyalur ya pupuk dan pestisida. Jadi kalau kita bicara kimia itu ada terbagi menjadi 5, bro. Apa aja? Yang pertama kimia analis. Yang kedua kimia organik. Yang ketiga ada kimia anorganik. Yang keempat ada kimia fisik, dan yang terakhir adalah kimia bio ya atau biokimia. Nah, pestisida ini itu termasuk dalam golongan anorganik. Nah, apa itu anorganik? Itu adalah turunan ataupun analis dari suatu bahan kimia yang digunakan untuk bahasanya membunuh atau mengendalikan hama penyakit. Nah, salah satunya yang disebut dengan tadi pestisida. Nah, pestisida kalau secara halafiah ya, secara bahasa, pes itu artinya hama secara umum ya. Secara hama itu termasuk di dalam penyakit juga. Dan seid atau sida itu, kalau bahasa Indonesianya sida itu adalah membunuh. Jadi pestisida adalah membunuh hama. Gitu, bro. Jadi pestisida secara harfiah membunuh hama. Membunuh hama. Nah, gitu. jenisnya apa aja? Nah, jenis pestisida itu banyak sekali. Yang pertama ada jenis insektisida, ada jenis fungisida sebagai pengendali jamur, kalau insek tadi sebagai serangga. Terus ada juga herbisida, pengendali rumput, ada juga rodentisida, pengendali tikus. Ada juga moluskasida untuk segala jenis siput, ada juga akarisida, itu untuk jenis tungau ya, dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali jenisnya tergantung dari sasaran hama itu sendiri. Gitu, bro. Oke, jadi jenis pestisida itu teman-teman tadi sudah disampaikan banyak sekali. Salah satunya adalah insek untuk hama ya. Ya, serangga. Serangga. Kalau fungi untuk jamur. Fungi gitu. Untuk jamur. Apalagi? Ada herbisida untuk rumput gitu. Oke, nah kita bahas nih satu-satu. Cerita insektisida untuk hama nih, itu gimana nih ininya? Ya, jadi dari pestisida ini yang sering dipakai oleh petani, karena kita membahas pertanian, itu yang pertama insektisida, fungisida, herbisida, moluskasida, dan akarisida. 5 jenis itu yang sering digunakan oleh petani. Dari 5 jenis tadi masih mengerucut juga untuk pengendalian hama penyakit, itu jenisnya adalah insektisida dengan fungisida. Nah, insektisida ini ataupun fungisida itu ada beberapa golongan, bro. Gimana? Nah, golongan pestisida, insektisida contohnya, misalkan ada golongan piretroid, ada golongan organofosfat, ada golongan karbamat, ada apermetrin, termasuk juga di golongan fungisida, ada triazol, misalkan ada karbamatnya juga. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu juga bagaimana cara bahasanya mengemix atau mengendalikan itu sesuai dengan bahan aktif. Nah, gimana kalau misalkan kita review
satu produk dulu nih, Boleh? biar nanti teman-teman nggak bingung. Kita pilih salah satu, nanti dijelaskan nih. Oke. Misalkan yang di samping lah, yang paling deket lah. Oke, yang di samping ini misalkan Nah itu nih. Nah ini nih. golongan Metomil ya. Nah, Ini misalkan nanti nih diperlihatkan. ada dua, ini lanet ya, atau misalkan juga ada Dante. Ini grupnya 1A. Nah, ini Metomil ini termasuk di dalam golongan karbamat. Nah, bagaimana reaksi karbamat? Itu dia ada yang sifatnya langsung ke saraf, ya, atau dia membunuh lambung. Ada juga itu dari karakter karbamat. Karbamat ini itu tidak jauh karakteristiknya dengan golongan organofosfat. Hampir sama. Hampir sama. Nah, organofosfat itu diantaranya itu preponopos atau klorpiropos gitu ya. Mungkin di depan banyak ya insektisida. Nah, itu juga sifatnya hampir sama dengan karbamat, atau organofosfat sama dengan karbamat. Ada juga bahan yang sifatnya panas. Itu biasanya jadi ada yang panas, ada yang dingin gitu. Nah, gitu. Jadi pestisida itu ternyata banyak sistem pengendalian terhadap hamanya itu ada yang sifatnya kontak dan ada sifatnya sistemik dan ada yang sifatnya translaminar. Dari sifat karakternya itu dibagi lagi dari golongan-golongan. Bukan berarti golongan organofosfat itu selalu kontak atau selalu sistemik, tergantung dari jenis bahan aktif itu sendiri. Gitu, Bos. Nah, kalau cerita planet yang barusan nih. Nah, kalau misalkan itu buat apa? Nah, karbamat ini yang jenis dari Metomil biasanya untuk jenis ulat. Nah, biasanya kelebihan dari karbamat karena sifatnya bisa translaminar dan punya spektrum luas. Maksudnya di sini itu spektrum luas itu dia bisa mengendalikan bukan hanya satu jenis hama. Bisa untuk ulat, juga bisa untuk jenis serangga. Maksudnya di serangga ini bisa misalkan golongan klaper gitu kan. Ataupun misalkan golongan kutu, atau misalkan jenis menusuk mengisap. Itu kelebihan dari karbamat. Sama halnya dengan organofosfat, dia punya spektrum luas, misalkan preponopos gitu kan. Nah, preponopos juga bisa untuk golongan hama menusuk mengisap dan golongan hama menggigit mengunyah gitu. Ada yang menusuk menghisap, ada yang menusuk menghisap, ada yang menggigit mengunyah. Menggigit mengunyah. Iya. Itu tergantung hamanya. Tergantung hamanya. Jadi penggunaan pestisida yang baik dan benar itu gimana ceritanya? Nah, penggunaan pestisida yang baik dan benar, memang pestisida ini sudah diatur oleh pemerintah ya. Itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92, bagaimana dia ada izin mutu, bagaimana terhadap residu atau keamanan terhadap pemerintah. Artinya pestisida yang dijual saat ini itu insya Allah semua sudah teruji. Bukan berarti satu sama lain tidak menjelekkan, tetapi semuanya sama karena sudah proses izin. Nah, residu ini juga sudah teruji juga, makanya tinggal nanti para petani memilih bahan aktif apa saja yang cocok dan efektif seperti yang tadi ditanyakan. Itu yang pertama, misalkan ada serangan ulat gitu kan. Nah, di petani kan sering ada ulat tuh. Biasa menggunakan bahan aktif Chlorantraniliprol. Nah, Chlorantraniliprol ini biasanya terjadi resisten apabila dia dipakai secara terus-menerus. Nah, bagaimana cara supaya tidak terjadi resisten? Kita ganti dengan emamectin benzoat. Karena saat ini yang lagi trending adalah bahan aktif emamectin benzoat. Nah, setelah emamectin benzoat misalkan terjadi resisten atau kekebalan, nanti kita bisa pindah lagi ke golongan karbamat. Bisa misalkan tadi Metomil atau organofosfat, misalkan preponopos gitu. Nah, itu bro, salah satu pengendalian penggunaan, bahasanya itu ada 5P ya. Tepat cara, tepat dosis ya, tepat aplikasi, tepat sasaran, sama tepat waktu aplikasi. Itu memang kalau dibahas panjang sekali gitu bro. Oke. Mungkin nanti akan kita bahas, makanya rekan-rekan petani kalau mau ada yang bertanya silakan komen dan share juga ya. Nanti di komen
apa saja yang ditanyakan nanti kita akan bahas. Sehingga pembahasannya akan menjurus terhadap pertanyaan yang umum petani menjadi suatu masalah gitu. Iya, atau karena biasanya petani datang ke kios itu yang ditanya adalah obat yang bagus apa. Nah, gitu. Sedangkan bahasa bagusnya itu mungkin relatif Benar. terhadap serangan hama penyakitnya, terhadap jenisnya gitu. Ya. Bro, kalau misalkan kita review nih sekilas produk-produk yang memang sering digunakan lah oleh petani gitu kan. Misalkan nggak usah jauh-jauh, yang ini aja nih. Ini kan ada produk A, B, C, mungkin bisa di review dikit-dikit gitu. Ya, ini kalau misalkan kita review di sini ada. Ini saya bukan promosi ya. Ini juga bukan produk saya juga. Karena ini bahan aktif imidaclorprid. Nah, ini biasanya digunakan untuk golongan menusuk menghisap. Menusuk menghisap. Namanya apa aja? Nah, menusuk menghisap itu ada apit. Apit itu kutu ya, kutu daun. Nah, ada mijus. Mijus itu sama dengan apit, cuman beda warna aja. Tapi sama si satu family. Terus ada lagi trip. Kalau petani itu banyak yang buat di cabai trip. Nah, misalkan itu menusuk menghisap. Dan ada lagi lalat buah. Itu juga golongan sama menusuk menghisap. Nah, itu salah satu. Misalkan ini tadi imidaclorprid. Terus yang kedua misalkan tadi golongan menggigit mengunyah. Nah, itu biasanya ulat, belalang. Iya. Nah, itu pakai apa tuh? Nah, ini kebetulan ada. Ini produk perang juga. Tapi saya tidak promosi ya. Ini misalkan ada emamectin benzoat. Nah, ini emamectin benzoat juga itu bisa untuk pengendalian hama golongan menggigit mengunyah. Menggigit mengunyah. Nah, ulat. Ini samanya apa aja? Ulat, belalang, apalagi ya? Ya kurang lebih gitulah ya. Ulat, belalang yang sifatnya dia gigit mengunyah. Gitu. Oke. Itu cerita hama nih. Kalau penyakit gimana penyakit? Nah, penyakit dengan tadi biasanya digunakan adalah fungisida, bakterisida gitu kan. Nah, fungisida ini karena sifatnya ngebunuh jamur, ada yang sifatnya kontak dan ada juga yang sifatnya sistemik, Bos. Oke. Bedanya apa? Nah, kalau kontak itu dia hanya sekedar preventif ya atau pencegahan. Nah, kalau sistemik biasanya fungisida sistemik itu dia bisa mencegah dan kuratif atau mengobati. Gitu. Kita lihat fungisida. Nanti di depan ada tuh ada fungisida. Kita lihat itu ini kebetulan ada ya. Misalkan ini saya contoh aja. Misalkan ini Madatop ya, ini bahan aktif azoxystrobin 200 gram per liter plus difenoconazole 125 gram per liter. Nah, ini sifatnya karena dua bahan aktif, golongannya triazol sama satu lagi azoxystrobin itu golongan pimeridin ya, saya lupa tadi ya, gitu ya. Nah, itu dua bahan aktif yang berbeda dan dua bahan aktif golongan yang berbeda digabung jadi satu. Nah, ini golongan sifatnya sistemik ya, sistemik. Ada lagi yang kontak. Nah, kalau kontak di sini ada nih titan ya. Nah, di sini ada mancozeb 80%. Ya, atau WP itu singkatan dari wettable powder. Nah, ini adalah sifatnya kontak. Kontak ini sifatnya adalah preventif atau pencegahan, tidak bisa mengobati. Nah, kalau sistemik itu sifatnya bisa mengobati ataupun bisa mencegah. Nah, itu bro. Biasanya dipakai untuk tanaman apa aja? Nah, kalau ini bisa sebenarnya secara universal, artinya bisa untuk sayuran, horti, tanaman pangan juga bisa. Nah, cuman pada umumnya mungkin kalau daerah horti itu dipakai pada tomat, cabai gitu kan, atau daun bawang. Ini juga dua-duanya bisa. Gitu, bro. Cerita tomat dan cabai, kondisi hari ini kan cuaca lumayan ekstrim. Banyak yang busuk buah. Ya. Nah, ada saran nggak penanganannya seperti apa? Nah, busuk buah ini atau yang disebut dengan anthracnose ya jamurnya. Umumnya ya anthracnose, kalau nama jamurnya itu Colectricum sp. Sp itu spesies ya. Jadi jamur Colectricum sp itu dia akan menyerang biasanya ketika musim hujan tuh. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Yang pertama itu harus menggunakan
fungisida yang sifatnya kontak dan sistemik. Karena saat ini untuk menggunakan kontak saja itu tidak akan mampu. Jadi harus ada mix. Jadi digabung. Misalkan ini ditan, misalkan Kuman Konsep 82P plus misalkan Madatop 325 SC. Ini dicampur. Kenapa harus dicampur? Nah, sifat jamur Calotroprum sp ini itu sifatnya dadakan. Jadi tanda-tandanya itu kadang misalnya gini, dalam satu tanaman pernah ada penelitian ya, ataupun saya biasanya karena sering di kebun, misalkan tanaman cabai baru ada yang terkena patek 1 atau tadi antraknos. Nah, biasanya indikasinya itu dia 30% sebenarnya sudah kena. Cuman belum memperlihatkan gejala secara umum. Karena sifat penyakit dari tanaman itu, dia sifatnya tidak langsung patek, tapi ada proses dulu. Terkadang ini buah itu sehat, tapi setelah 2 hari langsung patek. Atau langsung busuk gitu. Cepat ya penyebarannya. Penyebarannya dia masif, bisa langsung menyebar, itu bisa lewat tangan, bisa lewat angin. Karena jamur itu sifat yang spora tadi, itu dia dengan perpindahan tangan, kita megang yang busuk, megang lagi, itu bisa nular. Bahkan dengan angin saja bisa nular. Nah, makanya untuk pengendaliannya lebih baik sebelum terkena, itu kita harus digunakan duluan. Oke. Beda dengan halnya hama. Seperti yang insektisida yang tadi ya. Misalkan itu ada ulat baru disemprot, itu nggak masalah. Nah, kalau penyakit itu harus memang secara preventif. Dan menggunakan fungisida yang sifatnya kontak dan sistemik. Karena kalau sudah terjadi terkena, apalagi sudah mencapai 30%, agak sulit dikendalikan gitu, bro. Kalau untuk pembuahan nih, gimana caranya produksi buahnya ini bagus? Nah, itu terkait hal dengan hara ya, atau makanan. Hara di sini, itu unsur hara, maksudnya di barat kita itu makanan. Kalau tanaman, itu dia memerlukan 16 hara. Ya. Di antaranya tadi ada unsur hara makro atau unsur hara yang diperlukan banyak, dan ada juga unsur mikro atau unsur hara yang diperlukan sedikit. Nah, ke-16 unsur hara ini dari masing-masing tumbuhan porsinya beda-beda. Kalau tanaman berbuah, ya, ketika dia proses generatif atau proses pembuahan, dia perlu adanya unsur fosfat, kalium, dan kalsium yang tinggi. Memerlukan nitrogen tapi dengan jumlah sedikit. Tetapi ketika umur vegetatif atau masih pertumbuhan awal, dia memerlukan nitrogen, fosfat, kalium, dia masih kecil. Nah, ini keseimbangannya tadi, bagaimana supaya buah supaya bagus, berarti apa yang kita berikan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau unsur buah tadi, misalkan buahnya bagus, berarti fosfat dan kalium serta kalsium ini harus maksimal masuk. Berarti ketika masa pembuahan, ya, fosfat, kalium dan kalsium itu harus masuk. Tinggi. Seperti hanya ada NutriBlue. Begitu. Siap. Oke, itu teman-teman sobat tani. Jadi ada beberapa yang kita sharing hari ini terkait pestisida, fungisida, dan penggunaan pupuk untuk tanaman. Yang mau komen di bawah boleh, nanti di tema berikutnya kita akan bahas lebih spesifik per tanaman. Jadi pestisida apa nanti, misalkan untuk tanaman timun, untuk tomat apa aja, untuk cabai apa aja, kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke, salam terima kasih. Tani. Salam Tani.